BCA Syariah ya. Ini CAR ya, Capital Adequacy Ratio-nya BCA Syariah ya. Per kemarin itu sekitar 45. Jadi kalau kewajibannya kan kalau misalnya itu adalah tingkat kesehatannya 1, cukup cuma 8 kali ya. Tapi kalau BCA Syariah sendiri ini 45, jadi sangat-sangat memadai untuk menopang pertumbuhan ekspansi bisnis ke depan. Jadi masih ini. Tahun lalu dengan adanya merger ya, dengan PT Bank Interim Indonesia DH Rabobank gitu ya, itu kita dapat another kira-kira about 330 billion rupiah. Jadi masih memadai dari sisi permodalan. Makanya ekspansif ya Pak. Dengan ekspansi yang dilakukan di tahun 2021 ini, tadi rencana yang sudah Bapak paparkan, seperti apa ekspektasinya untuk kontribusi BCA Syariah Pak tahun ini? Kontribusi BCA Syariah terhadap industri. Ya. Kalau industri sendiri sekarang ini sekitar ada 600-an triliun ya. Itu totalnya kurang lebih, kalau 600-an triliun itu terdiri dari 12 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah. Sisanya unit usaha syariah gitu ya. Jadi totalnya ada 32 bank umum syariah dan juga unit usaha syariah. Saat ini market share-nya kurang lebih 6,4 lah, 6,3-6,4% dari total banking industry. BCA Syariah sendiri kalau ngomong berapa persennya dari total 600-an ya kita kira-kira 1-2% lah gitu ya, dari total industri keuangan syariahnya gitu. Jadi masih belum signifikan lah gitu. Oke. Tadi sudah Bapak sebut soal merger ini Pak, kita mau update untuk progres konsolidasinya, sudah sampai tahapan yang mana, dan kemudian dampak aksi korporasi ini ke bisnis perseroan akan seperti apa nih Pak John? Ya, secara umum kita itu merger tanggal 10 Desember 2020 kemarin, jadi itu sudah berarti legal merger, berarti yang kedua juga sudah operational merger ya. Seluruh aset and liabilities sudah masuk ke BCA Syariah. Dampak yang paling signifikan tentu saja dari sisi aspek permodalan tadi ya. Gitu. Untuk kedepannya tentu saja aspek permodalan ini ya akan mendukung kita untuk ekspansi usaha ke depan gitu ya. Jadi tapi ya kembali lagi, apa yang kita hadapi ini saat ini adalah memang kondisinya masih quote unquote uncertainty-nya tinggi dan kemudian risiko kreditnya juga cenderung masih tinggi. Jadi kita masih harus berhati-hati terhadap penyaluran pembiayaan ke depan. Tapi persiapan dari aspek permodalannya tentu saja dari hasil merger ini sangat baik lah.